Selamat malam teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami yaitu analisis laporan keuangan dari PT Gudang Garam Tbk dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, perkenalkan nama saya Arnaldo, salah satu dari kelompok 3. Seperti teman-teman ketahui, ini adalah profil perusahaan dari PT Gudang Garam tersebut. Teman-teman ketahui, PT Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang eh, identik dengan Indonesia, yang merupakan salah satu eh, sentra utama perdagangan rempah di dunia. Dengan total penduduk lebih dari 270 jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia dengan populasi berusia 15 sampai 64 tahun sebesar 68%. Berdasarkan data riset pasar Nielsen, total volume penjualan industri rokok pada tahun 2023 mencapai 226 miliar batang. 55% laki-laki dewasa di Indonesia diperkirakan adalah perokok. Di teman-teman lihat ya, ini report of the Board of Commissioners, yaitu Presiden, komisaris atau komisioner, yaitu Juni Setiawati Wonowijojo. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan memberi hitungan rasio likuiditas pada laporan keuangan dari tahun 2019 sampai 2023 pada PT Gudang Garam Tbk. Pertama-tama yang harus kita ketahui apa itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti utang, usaha, dan pajak. Pertama, rasio likuiditas. Dan ada dua jenisnya. Pertama itu current ratio. Apa itu current ratio? Current ratio adalah bagian dari rasio likuiditas yang dapat kita definisikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk perhitungan kita dari tahun 2019, current ratio ini mencapai angka 206,19% dan 2020-nya 291,23%. Ini mengalami kenaikan. Dan untuk di tahun 2021 itu sudah mengalami penurunan yang mana angkanya mencapai 193. Dan untuk 2022 juga menurun berbeda dari 2021. Dan 2023 ini juga menurun. Dari current rasio analisis laporan keuangan pada perusahaan ini ada turun naiknya dalam perusahaan ini. Untuk current rasio ini yang mempengaruhinya ialah utang lancarnya. Kalau utang lancar itu semakin besar, maka semakin kecil persenan hasil dari current ratio-nya. Dan kedua, saya akan menjelaskan yaitu hasil hitungan quick ratio. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu quick ratio. Quick ratio ialah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya yang menggunakan aset-aset perusahaan yang paling lancar. Untuk quick ratio kita mengambil data aset lancar dikurang persediaan dan dibagi hutang lancar. Dari tahun 2019 perusahaan ini mencapai persenan quick ratio itu 206 dan 2020 itu 291 yang mana menaik juga. 2022 190, 2021 sama 209, dan 2023 itu 176 yang bisa kita bilang sangat menurun dengan signifikan. Untuk rasio solvabilitas ini sama dengan
rasio likuiditas. Cuman rasio solvabilitas ini ialah untuk menghitung atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Yang tadi itu kan likuiditas itu jangka pendek, jadi rasio solvabilitas ini jangka panjangnya. Dengan rumus total hutang dibagi total aset, pada tahun 2019 rasio solvabilitas pada perusahaan ini mencapai angka 35,24%. Yang mana nilai dari ini 35,24% ini, atau semakin tinggi dari ini maka semakin besar juga jumlah modal yang digunakan untuk investasi sehingga harga saham perusahaan akan menaik. Dari ini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap net profit margin atau NPM. Namun jika perusahaan tidak mampu maksimalkan DER secara efektif, maka NPN perusahaan akan menurun. Yang kedua itu DER, Debt to Equity Ratio, adalah rasio keuangan yang membandingkan total hutang dengan total ekuitas sebuah perusahaan. Dia digunakan untuk mengukur tingkat leverage atau hutang dari keuangan perusahaan dan sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai operasionalnya. DER yang rendah biasanya dianggap lebih baik karena menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas untuk mendanai operasionalnya. Pada data 2019, DER di sini cukup tinggi ya nilai persenannya, yaitu 54,42%. Dan 2020 itu menurun jumlahnya. Yang mana bisa kita sebut perusahaan ini membaik pada 2020. Dan 2021 itu naik lagi DER-nya ya, hasil persenannya. Dan 2022 ini juga naik. Dan 2023 ini juga naik. Pada 2003 ini udah termasuk paling tinggi dari 2019. Kemudian yaitu rasio profitabilitas teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, rasio profitabilitas yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari berbagai aktivitas bisnisnya. Nah, dengan kata lain, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi keuntungan. Kemudian ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu NPM, yaitu mengukur persentase laba bersih terhadap pendapatan kotor. Nah, dengan rumusnya yaitu laba bersih atau laba bunga dan pajak dibagi pendapatan kotor. Seperti yang teman-teman lihat, yaitu laba bersih dari perusahaan PT Gudang Garam tersebut yaitu 10.880.704 rupiah. Nah, kemudian pendapatannya yaitu 110.523.819 rupiah. Dikali 100 hasilnya yaitu 98%, 9,8%. Nah, yaitu persentase ini tuh menunjukkan laba yang berhasil dipertahankan setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, bunga, dan pajak. Kemudian NPM yang tinggi menunjukkan perusahaan sangat efisien dalam keseluruhan operasi bisnisnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu GPM. GPM itu sendiri yaitu mengukur persentase laba kotor terhadap pendapatan kotor dengan rumus yaitu laba kotor dibagi penjualan. Nah, laba kotornya yaitu 22.783.255 rupiah. $2. Sorry. Kemudian 110.523.819 dolar dikali 100% hasilnya 206. Itu dipresentasikan menjadi 20,61%. Nah, terus presentasi ini itu menunjukkan seberapa besar porsi pendapatan
yang tersisa setelah dikurangi biaya produksi langsung. Nah, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terus GPM ini yang tinggi itu mengidentifikasikan perusahaan efisien dalam mengelola biaya produksinya. Selanjutnya yaitu ROA. Pengertiannya yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Dengan rumus yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Nah, dengan begitu jumlah laba sebelum bunga dan pajak yaitu 14.487.487.796 dolar. Nah, dibagi dengan total aset dengan nominal 78.687.274 dolar kali 100 dengan hasil 184. Nah, dipresentasikan menjadi 18,42%. Nah, ROA ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk penghasilan labanya. Yang terakhir yaitu ROE. ROE itu mengukur tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham dengan rumus EAT. EAT, EAT itu earning after tax. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu EAT, yaitu laba bersih setelah pajak dengan nominal 10.880,704 dolar dibagi dengan total ekuitas atau modal yaitu 50.930.798 dolar dengan hasilnya nominal yaitu 0,214 dipresentasikan menjadi 21,36%. Nah, dengan ini ROE menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemilik. Kemudian di tahun 2020. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Caranya sama ya, teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bisa teman-teman lihat. Karena ini tahun 2022. Oh, ini tahun 2021. Dan yang terakhir tahun 2023. Nah, teman-teman, dari semua semua dari sini tadi itu caranya bisa teman-teman ikuti dari tahun 2019 yang saya jelaskan. Jadi semuanya itu sama caranya. Selanjutnya, rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar penting untuk melacak nilai saham perusahaan. Baik Anda memiliki bisnis, manajemen keuangan, atau investor. Anda memerlukan rasio nilai. Anda memerlukan rasio nilai ini untuk membuat keputusan penting tentang cara mengontrol dan mengetahui uang atau sumber daya perusahaan. Rasio nilai pasar terdiri dari PER dan PBV. Untuk yang pertama, Price Earning Ratio atau PER adalah dasar rasio yang digunakan agar bisa mengetahui harga wajar saham di dalam perusahaan. Dalam proses perhitungannya, PER akan menggunakan perbandingan antara harga saham dengan laba per sahamnya. Untuk nilai PER di tahun 2019 ada di angka 11,39 dan di tahun 2020 ada 10,32 dan di 2021 10,5 dan di 2022 ada 12,46 dan di 2023 ada 7,35. Price to book value atau PBV adalah rasio keuangan yang membandingkan nilai
pasar saham sesuatu perusahaan dengan nilai bukunya. PBV dapat membantu investor untuk menentukan apakah harga saham suatu perusahaan dinilai lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai intrinsiknya. PBV di atas satu biasanya berarti saham tersebut mahal, sedangkan PBV di bawah satu berarti saham tersebut murah. Namun PBV di bawah satu yang sangat rendah bisa jadi mengindikasikan masalah internal perusahaan. Nilai PBV di tahun 2019 berada di angka 20,02 dan di 2000 dan di 2020 ada di angka 13,48 dan di tahun 2021 berada di angka 9,93 dan di 2022 ada di angka 5,99 dan di 2023 ada di angka 6,43. Dan itulah data hasil analisis laporan keuangan kami dari perusahaan Gudang Garam Tbk. Dan kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.